Salam sejahtera dari kami kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul klasifikasi menggunakan rapid miner. Pada kelompok kami terdapat 6 anggota yang beranggotakan Gadang, Franklin, Okta, Reza, Landung, dan saya Putra Timbul. Langsung saja ke slide selanjutnya. Konteks permasalahan dataset. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami menggunakan dataset yang kami pilih ini. Dataset yang kami gunakan di sini adalah Raisin dataset atau dataset Kismis. Permasalahan dari dataset ini yaitu pada dataset ini terdapat 2 varietas atau jenis kismis yang berbeda, yaitu Kesimen dan Besni. Kedua varietas tersebut ditanam dan tumbuh di Turki. Dari total 900 butir kismis akan dibedakan menjadi 2 varietas, yaitu Kesimen dan Besni, untuk menilai dan menentukan kualitas kismis tersebut. Jika mengikuti prosedur buatan manusia dari tradisional, metode bisa tidak konsisten dan lebih tidak efisien, karena akan memicu berbagai masalah seperti kelelahan pada kondisi fisik, hingga psikologis orang dapat mempengaruhi hasil dari pekerjaannya. Maka dari itu, digunakan metode alternatif untuk mengevaluasi produk kismis dengan cepat dan tepat. Sistem machine vision atau penglihatan mesin ini menjadi salah satu metode alternatif yang dimungkinkan untuk mengekstrak fitur dari gambar dan menggunakannya untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas dari berbagai produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Selanjutnya, untuk algoritma klasifikasi yang kami gunakan, itu ada yang pertama KNN, yang kedua Naive Bayes, ketiga Neural Network, keempat Decision Tree, dan yang kelima Random Forest. Lalu selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pembentukan algoritma klasifikasi yang kami gunakan. Yang pertama di sini menggunakan data Excel, di mana kami gunakan untuk membaca dataset yang berupa Excel. Kemudian select attribute yang digunakan untuk menghilangkan salah satu kolom dari data set, yaitu kolom bernama area. Kemudian ada set role, digunakan untuk mengatur kolom bernama class itu menjadi kolom label yang merupakan kolom penting di dataset. Kemudian dari dataset tersebut akan di-split datanya dengan proporsi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Kemudian multiply data training yang akan menghubungkan data training ke algoritma klasifikasi yang kami gunakan. Di sini yang pertama ada algoritma klasifikasi KNN, Naive Bayes, dan Neural Network. Lalu multiply data testing ini digunakan untuk menghubungkan data testing ke apply model, baik itu apply model dari KNN, Naive Bayes, maupun Neural Network. Dari algoritma-algoritma yang kami gunakan ini nantinya juga akan berhubungan dengan apply modelnya, lalu ke performance modelnya, dan berakhir di result. Selanjutnya, Landung. Selanjutnya, proses kedua untuk pembentukan algoritma klasifikasinya hampir sama dengan yang pertama, yaitu pertama membaca file Excel-nya, lalu kedua select attribute untuk menghapus kolom area, lalu set role untuk mengatur kolom kelas sebagai label, kemudian ke multiply yang pertama untuk menghubungkan data training ke algoritma klasifikasinya, lalu multiply yang kedua untuk menghubungkan data testing ke apply modelnya, lalu kemudian menuju ke decision tree dan random forest, lalu ke apply model 1 dan 2, lalu kita akan cek performance-nya 1 dan 2 itu,
lalu berakhir di result. Kemudian ini performance vektornya. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini akurasinya 80%. Lanjut, Mas Gandang. Oh, ini untuk ini ya, apa namanya, decision tree-nya untuk random forest. Lalu bisa dilanjut oleh Mas Gandang. Oke, selanjutnya ada performance vector dari decision tree. Nah, di sini mendapatkan akurasi sebesar 75,56%. Nah, jadi di bawah keterangan ini ada gambar prediksi K-Siemens, prediksi Besni, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nah, yang di sini ini terdapat list tree dari decision tree. Nah, isi dari list tree dari decision tree seperti pada gambar di PPT ini. Selanjutnya. Nah, kemudian ada performance vector dari naive Bayes yang mendapatkan akurasi sebesar 82,78%. Dan keterangannya sudah ada jelaskan di bawah. Selanjutnya. Nah, di sini simple distribution dari naive Bayes mendapatkan kelas K-Siemens sebesar 0,500 dan kelas Besni sebesar 0,500 juga. Selanjutnya. Kemudian pada performance KNN terdapat akurasi sebanyak 82,78%, di mana ada prediksi K-Siemens-nya pada true K-Siemens terdapat 77, kemudian prediksi K-Siemens pada true Besni 18, kemudian kelas precision 81,05%. Kemudian pada prediksi Besni, true K-Siemens terdapat 13, kemudian true Besni terdapat 72, kemudian pada kelas precision-nya ada 84,71%. Kemudian ada kelas recall sebanyak 85,56%, kemudian 80%. Selanjutnya. Kemudian pada KNN terdapat model berisi 720 contoh dengan 6 dimensi kelas berikut. Yang pertama ada K-Siemens, yang kedua ada Besni. Selanjutnya. Kemudian pada performance NN atau neural network terdapat akurasi sebanyak 82,22%, di mana prediksi K-Siemens-nya pada true K-Siemens sebanyak 79, kemudian pada true Besni-nya sebanyak 21, kemudian pada kelas precision-nya 79%, kemudian pada prediksi Besni, true K-Siemens sebanyak 11, kemudian selanjutnya 69, dengan kelas precision 86,25%. Kemudian kelas recall-nya 87,78% dan 76,67%. Kemudian pada neural network-nya terdapat 7 neuron dengan output 2 layer, yang mana di tengahnya terdapat 7 bias. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.